Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesekian kalinya. Iya, alhamdulillah. Sampun bosen. Aduh. Estu Montrasan. langge. Semakin kesini, semakin sering semakin sering berinteraksi dengan Gus Nizam ini. Ya. Ibaratkan kita menyelam dalam laut, kayak snorkeling atau diving gitu ya. Jadi semakin ke dalam kita menyelam, Semakin haus. semakin indah. Iya, tentu. Karena di situ banyak terumbu Mutiara, karang mutiara. dan banyak ikan-ikan hias. Hmm. Ya seperti itulah. Setelah 2 bulan ya kita intens untuk diskusi dengan Gus Nizam ini. Adem Gus. Alhamdulillah. Adem betul. Nah, Menambah wawasan baru. iya. Banyak Oh, wawasan-wawasan Gus, saya terima kasih ya dapat kesempatan berkunjung ke pondoknya Gus Nizam yang di Tuban. Tuban, ya. Kebetulan pas ngaji nggak tahu kita apa itu. Nah, Kuning. ya kita kuning jelas kita kuning. Kemudian dilanjutkan diskusi intens dengan para kiai. Ya. Nah, saya lihat itu mereka ternyata golongan kuning. Kenapa? Kita itu kuning kabeh. Saya kira putih kertas itu, Pak. Nah, itu saya ini kan golongan hitam meles ya. Jadi saya nggak paham waktu itu ya tentang jadi seorang murid itu harus, murid apapun lah ya, harus nurut manut. Nah, ada satu konsep yang saya baca di jurnal ya, bahwa keberhasilan seorang santri, seorang murid secara umum, kalau pinjam istilahnya Hasyim Asy'ari, syaratnya itu sam'an atau apa? Ya. Enggak tahu apa itu ya? Ya kan? Nandanya ini. Ya, sam'an atau apa? Artinya apa? Sebenarnya kalau seorang murid itu adabnya bagus, 70% adalah keberhasilan. Ya. 30% itu adalah tentang kesungguhan dia. Ya. Ya artinya kan kita tentang adab, Bos. Kalau nggak dijelaskan sam'an wa ta'atan, tentang 70% adalah adab, kemudian 30% adalah intelektualitas dia. Iya. Nah ini, Gus, tolong Gus, ngapunten. Ya, benar sekali bahwa keberhasilan seorang murid atau santri itu bukan dari pinternya, bukan dari semangat belajarnya. Artinya yang paling utama itu dari adabnya. Dari adab itu tata krama sesempurna mungkin. Bahkan hakikatnya sukses tidaknya siapapun itu sesungguhnya, kalau murid ya, sukses tidaknya murid itu aslinya ya barokai guru atau cintai guru, dicintai guru, disayang guru. Artinya dengan dicintai guru ini karena mereka itu mempunyai adab yang baik. Iya, bukan pinternya tapi adabnya yang baik. Karena adabnya baik, semacamnya baik, sehingga guru, orang tua adalah sangat menyintai dia. Iya. Apa sama adab dengan akhlak itu? Ya, adab pasti akhlak. Pasti akhlak. Adab itu luas sekali. Lebih luas adab daripada akhlak. Lebih luas adab. Kemudian kalau adab itu konotasinya positif, positif banget. Kalau akhlak harus disifati. Akhlak karimah berarti perilaku mulia. Ada akhlak sayyi'ah, perilaku tercela, perilaku buruk. Kalau adab nggak perlu disifati, pasti bagusnya. Iya. Adab hasan nggak perlu. Redaksi hadis yang sangat populer itu
Kok akhlak ya? Innama bu'istu makarimal li akhlak. utamima makarimal akhlak. Makarimal akhlak. Ya, Ndak adab gitu. karena aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak mulia. Artinya semulia-mulianya akhlak masih jauh jika dibanding dengan akhlak Nabi kita. Nabi kita diangkat, dipilih oleh Allah sebagai Nabi, sebagai utusannya, itu untuk meninggikan tata krama, menyempurnakan perilaku mulia sampai ke tingkat tertinggi telah dicapai oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gus, mohon maaf, kita kembali lagi pada pertanyaan awal tadi. Ya. Apa yang dimaksud dengan sam'an wa ta'atan? Sam'an wa ta'atan itu artinya secara harfiah kami dengar, kami taati. Ai sami'na sam'an wa ata'na ta'atan. Kami dengar dan kami taati. Sama dengan kalau bahasa umum ya prajurit atau anak buah, komandan sama prajurit ini siap dan laksanakan. Ini ya sam'an wa ta'atan itu. Siap, ini sam'an. Laksanakan wa ta'atan. Siap, laksanakan. Gus, berarti kan di artikel itu ditulis juga bahwa di hadapan seorang guru murid adalah laksana mayat. Iya. Laksana mayat. Artinya tak mulai apa cari ini semedusi. Iya. Nah, pertanyaan besarnya begini, Gus. Seperti mayat di sini, apakah termasuk dia dalam memutuskan sesuatu? Artinya begini. Seorang guru pada murid itu kan hanya sekedar polisi kan, hanya apa? Polisi, kebijakan misalnya gitu. Karena pengembangan ilmu kan tergantung pada murid sendiri. Artinya begini, pertanyaan yang terbesar di orang-orang milenial, orang-orang yang lahir antara 8 sampai 2000 sekarang ya. Usia kita lah 2012 ya, bahwa ketakutan mereka masuk torek adalah seorang murid torek yang dibaiat, dia harus menurut apa kata mursyid. Nah, yang mereka takutkan adalah berarti cara berpikirku ya Pak, aku nggak bisa berpikir kreatif. Ya nggak begitu. Itu gimana Gus? Itu kan salah paham, salah maksud. Murid di hadapan mursyid itu memang gambarannya singkat padat berisi itu kalmayyit baina yadayil ghasil. Hendaknya si murid itu posisinya seperti mayit di kedua tangan orang yang mau memandikan. Nah, orang yang mau memandikan ini posisi mursyid. Artinya gak oleh duwe karep, kudu mati karep. Mati karep kudu diputihno, dibersihno. Di hadapan guru kudu bodoh. Semua di dalam semua sektor kehidupan. Iyalah. Lah kalau tidak meyakini ini, setelah meyakini bahwa guru mursyidku adalah benar-benar khalifatullah fil ardh, wakil Allah di bumi atasku, sekaligus pewaris sejati Rasulullah. Jika keyakinannya benar seperti itu, ya nggak ada lah pikiran suudzon atau ngarani sing enggak. Bukan, ini bukan masalah suudzon dan tidaknya, tapi adalah kreativitas berpikir seorang murid. Misal begini, satu contoh.
seorang mursyid, Cipong, tolong awak mau buka warung. Nah, artinya bisa nggak Cak Cipong yang mau buka warung ini dia membuat suatu proposal atau mencurahkan apa ya, ide-ide dia? Nggak bisa, kenapa tidak? Selama itu sesuai dengan kehendak guru. Ide untuk menolak maksudnya? Oh, bukan. Awalnya kan perintahnya disuruh buka warung. Warung, wes. Terus andai kata saya nggak cocok, mungkin jenengan yang mau tanyakan seperti itu mungkin. Bukan seperti itu. Oh iya. Bukan. Jadi artinya gini, ini kita mencoba katanya apa? Lalu kata faktor misalnya apa? Gunakan berpikir. Ya. Dengan albab katanya gitu ya, sama isi aku loh, orang-orang yang berakal. Nah ini yang di pertanyaannya adalah mursyid respon buka warung, gitu ya. Nah, mursyid memerintah murid buka warung. Nah, artinya apakah murid ini siap bisa langsung siap laksanakan dan mengeluarkan ide-ide dia itu diperbolehkan? Artinya nggak dituntun kan? Enggak. Hanya kan di sini mursyid itu hanya sekedar policy, memerintah. Loh, ya memerintah, ya mengarahkan, ya mengisi, ya enggak sekedar itu. Meremot, semua. Jadi ketakutan yang ada di teman-teman saya ya, kebetulan saya ini kan banyak teman-teman ya pengusaha ya. Saya kurang tahu sana. Iya. Itu ketakutan mereka adalah iya aku tentang kreativitas saya kalau semuanya diperintah oleh guru. Yang bilang begitu, yang menyimpulkan begitu itu siapa? Itu kan kesimpulannya sendiri. Betul. Lah iya, maka tanyalah. Apakah benar yang saya pahami ini dari pengertian bahwa murid itu hendaknya seperti mayit kreativitasnya. Itu ya nggak benar lah. Potensi harus digali, harus dikembangkan sampai internasional kok. Sampai saya itu ditanya begini, mereka mencontohkan kisah perang Khandaq ya. Di situ Nabi mengumpulkan sahabat, kemudian yang usulkan Salman Al-Farisi. Ya. Nah mereka itu menganggap tidak seperti itu. Enggak wis, kok ngurus itu no doktrinasi. Enggak. Enggak. Paham enggak? Iya. Pertanyaan yang muncul di orang-orang sekali. Jika mereka itu ada ketakutan masuk ke toreknya. Itu. Kalau saya lebih menerima penjabaran dari Gus tadi, ya seperti siap melaksanakannya seorang prajurit ke komandannya, karena prajurit hakikinya nggak tahu apa-apa. Komandan sudah paham tentang medan dan sebagainya, medan perang, medan Artinya walaupun perintah itu nggak masuk di akal si murid, yakin ono seperti ini karena banyak hal-hal yang nggak masuk akal, masuk di hati ya. Iya, nggak masuk akalnya murid karena akalnya kotor, karena akalnya belum bersih. Nah, itu yang dimaksud seperti mayit di tangan yang memandikan itu wis tala nuruto, masih ya gak nutut. Masih gak nutut nuruto. Gak mungkin mursyid itu duwe maksud elek nang ngongkon nang murid ngene ngono iku gak mungkin lah. Di lomprongnya gak mungkin. Wis gak masuk akal. Gak masuk akal lah. Kalau si murid itu meyakini bahwa mursyid itu wakil Allah sekaligus pewaris Rasulullah. Ya gak mungkin lah nek ngiyakini ngono. Walaupun sering ketika diperintah ini itu gak tutup. Iki laksanakan ae. Engko rone iku nek wis dilakoni. Rone iku mari dilakoni, diperintah apa wis lakonono ae. Nah, ini apa? True story ya. Cerita kisah nyata ya. Ada teman saya diperintah oleh gurunya. Kebetulan buka warung. Sampai 2 kali dia gagal.
Padahal kan mereka berangkat guru kok wis ngerti ya kira-kira itu berhasil apa enggak, seperti itu. Nah ini gimana Gus menjelaskan ke mereka ini? Intinya itu diperintah apa saja guru menilai ketaatannya, ngukur ketaatannya, terus tata keramai di hal-hal yang menurutnya itu tidak benar atau tidak baik. Si ya apa jenenge ndelok sak pira adabe, sak pira yakine nang aku, sak pira temene, sak pira di situnya yang dinilai. Jadi mungkin gagalnya mungkin karena kurang adab tadi ya. Ya pasti. Karena adab itu dari dalam kan pasti. Ya. Adabnya dari dalam. Sudah berakhlak, sudah mengikuti perintah gurunya, ning adabe gak ono. Iya. Mungkin bisa digambarkan seperti ini. Jadi di mayoritas orang, kenapa kemudian takut masuk thariqah, takut berguru mursyid karena nanti merasa didoktrin, didikte ini dan itu dan sebagainya. Nah, ini ada perbedaan sudut pandang.